Shalom, sahabat setia yang terkasih. Berjumpa kembali dengan renungan harian GKJ Salatiga, Sabda Setia. Susah enak, tetap ingat Allah. Pada hari ini, Kamis 7 Agustus tahun 2025, renungan harian Sabda Setia kembali menyapa kita sekalian. Semoga kita semua dipenuhi oleh damai sejahtera dari Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Saya hantarkan. Ya Tuhan, kami senantiasa membutuhkan tuntunan firman-Mu di dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami membuka hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Sahabat setia yang terkasih, Sabda Setia pada hari ini mengambil sebuah tema berkarya bagi negeri yang didasarkan pada firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Dan nats yang akan menjadi bahan perenungan kita pada hari ini terambil dari Lukas 13 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Sahabat setia yang terkasih, mengawali renungan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk membayangkan bagaimana jika kita mengalami sakit selama 18 tahun. Kira-kira bagaimana ya rasanya? Yang pasti akan sangat menderita. Itulah yang dialami oleh seorang tokoh yang diceritakan dalam bacaan kita hari ini. 18 tahun merupakan suatu waktu yang sangat lama. Namun sayangnya banyak orang yang menutup mata dan tidak peduli terhadap situasi ini. Pemerintah tidak dapat diharapkan. Demikian juga kaum agamawan. Mereka terlalu sibuk dengan kesalehan dirinya sendiri. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan itu, mereka bukannya senang. Kepala rumah ibadat itu justru marah dan mempersalahkan perempuan itu. Ini terlihat pada ayat 14b. Sebetulnya ia hendak menyalahkan Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan pada hari Sabat. Namun ia tidak berani mempersalahkan secara terang-terangan. Akibatnya, perempuan itu yang menjadi objek penderita yang cocok untuk disalahkan di hadapan banyak orang. Tentu saja Tuhan merasa miris dan geram atas sikap dan perkataan kepala rumah ibadat itu. Tuhan melihat mereka sebagai orang yang munafik, tidak konsisten dalam berpikir dan bertindak. Banyak orang melepaskan lembu di hari Sabat, yang berarti mereka juga bekerja. Sementara menyembuhkan orang yang sakit dan menolong nyawa mereka justru dilarang. Aturan itu diberlakukan hanya tumpul ke bawah dan mereka kehilangan rasa kemanusiaan. Sahabat setia yang terkasih, saat ini mungkin berbagai perasaan berkecamuk di hati kita saat melihat dan merasakan berbagai keprihatinan yang ada di negara kita ini. Korupsi dan ketidakadilan semakin menjadi-jadi. Kemiskinan dan penderitaan menghimpit banyak orang.
Nilai-nilai dan rasa kemanusiaan semakin pudar. Banyak orang tega mengorbankan orang lain demi mengejar kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Tuhan Yesus mengajar sekaligus memberikan teladan agar gereja tidak hanya berpangku tangan, menjadi penonton dan sibuk dengan ritual-ritual keagamaan saja. Oleh karena itu, beranikah kita berkarya demi perubahan bangsa dan negara menjadi lebih maju dan sejahtera? Sekecil apapun karya kasih dan kebaikan yang kita lakukan, pasti akan membawa dampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan menyertai setiap pelayanan yang kita berikan. Amin. Sahabat setia yang terkasih, marilah kita menutup renungan pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa berkarya nyata untuk sesama kami dan untuk negeri kami, Indonesia. Amin. Sahabat setia yang terkasih, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Salam setia, susah enak, tetap ingat Allah.